Hello guys, hello family, welcome back home everyone. Awesome. Nah today, gue pengen cerita tentang Joseph. Ini kelanjutan dari kemarin Joseph part 1. Yang gue kira bisa jadi satu part, nggak taunya sekarang kayak menjadi 3 parts. So hopefully you guys are ready for the next one. Kalau nanti gue akan gangguin lu pada. Woohoo! Let's see about this. Aduh, ini oke. Recap, kita punya from last sharing. Joseph, seperti yang kita tahu, ceritanya dia ini adalah family background-nya itu yang memang agak hancur. He came from a dysfunctional family, bapaknya itu ada 2 istrinya, and he's one of those kids, kalau umpamanya kita sekarang yang ngomongin itu kayak influencer yang paling, yang kayak, I don't know, maybe Richard Mulyadi, I guess, I don't know. Mungkin kayak begitu dia gayanya, terus istilahnya dia kaya, he got everything, dan dia itu yang paling disayang sama semuanya. Jadi ada favoritism yang terjadi di dalam dia punya. Tapi ini anak, dia itu menerima janji Tuhan lewat mimpinya. And then he flaunts it, dia jadi sombong, dia gaya-gaya ngomongnya, ke bapaknya ngomongnya kayak gimana, ke kokohnya ngomongnya semuanya kayak gimana. But then what happened was he was betrayed by his family. Dia ditelanjangin dari dia punya colorful coats, dia dibuang ke sumur, dan dia dijual. Dan di situ kita bisa ngelihat dia kemudian ke Mesir, dia menjadi budak, tapi kemudian dia bisa menjadi right hand man-nya Potifar. Tapi kemudian dia dituduh karena kebenaran, dan akhirnya dia masuk ke penjara. From all of this, kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya mimpi yang Tuhan kasih kepada Yusuf, pertama-tama bahwa dia akan menjadi the son, and then everyone akan, apa istilahnya, semuanya akan menunduk kepada dia, kelihatannya makin lama makin jauh dari kenyataan. Key points yang kita bisa terima dari kita punya last session was, terhormat itu bukan karena jubah, tetapi karena karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Justru Tuhan mau menyingkirkan jubah bapaknya dan mengenakan jubah dari the real bapaknya, Tuhan. Tapi justru kita bisa ngelihat at his lowest point in life, justru di situ kesetiaannya diuji lagi. Dan kita bisa juga lihat bahwa rencana Tuhan sama jalannya itu berbeda dengan gambaran kita. Dari gambaran manusia justru he is getting further and further away from the purpose yang kita kira. Tapi justru di matanya Tuhan, he's actually getting closer. He's actually getting closer and closer. Nah, gue pengen kita coba baca bersama-sama. Ini aku namakan di part 2 ini kita ngomongnya adalah the prison experience. So this is what happens after Joseph itu dituduh oleh istri Potifar untuk mencoba memerkosa tante Potifarnya, dan juga sekarang akhirnya dia malah masuk penjara. Nah, sekarang gue minta supaya ada yang baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 ini, kita minta 3 ayat Sandy dan 3 ayat Sri. Buah. Silakan baca aja bro di depan. Kejadian 40 ayat 1, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri.
Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Okay, thank you guys. Nah, guys, kita bisa ngeliat dari sini nih. Ada satu yang something yang interesting sekali yang gue bisa ngelihat dari kejadian 40 ini. Joseph was falsely accused. Dia akhirnya dibuang ke penjara. This is his prison experience. Apa yang akan terjadi kalau kita masuk ke penjara karena something yang we didn't do? Something yang kita di wrongfully accused. Di sini, gue bisa ngelihat kan bahwa tugas Yusuf itu sebenarnya ketika di sini, dia itu adalah melayani. Kita bisa ngelihat di ayat 4, kepada kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. But actually he goes beyond that. Dia ngelihat ini ada the cup bearer sama yang bawa tukang minumannya sama juru rotinya. Kok dia mau di mana ini lagi istilahnya lagi capek-capek, dia sendiri juga lagi banyak urusan, dia sendiri lagi keadaan terpuruk yang begitu parah, but you know what he did? Dia masih mau care sama orang lain. Tugasnya dia dari kepala pengawal raja itu adalah untuk melayani mereka aja. Tapi kemudian Yusuf bisa pergi ngeliat kepada mereka, terus dia tanya, what's going on? Nah, padahal lu perlu tahu nih, kalau gue kayak begini nih mikirnya. Mereka ini orang Mesir. Mereka ini sebangsa sama istri Potifar yang memfitnahnya. Dan juga sama dengan Potifar yang menjarain si Yusuf. Tapi kenapa Yusuf masih bisa ada hati seperti itu? Penjara yang kita kira seharusnya itu adalah titik yang sangat rendah buat Yusuf. Tapi justru di situ Tuhan masih bisa memakai dia. Dan dia tuh masih bisa ada hati dia untuk bisa mengasihi orang lain. Meskipun dia di dalam situasi yang begitu parah. Why? Gue lagi nggak habis pikir, kok bisa ada orang seperti kayak begini ya? As you guys know, gue aja sekarang ini lagi begitu banyak masalah. Masalah datang bertubi, segala macam, dan lain-lain. Oh my God, it's so scary. Udah banyak yang udah WhatsApp-in gue nanyain, is your group doing okay? Is your group doing fine? Segala macam. Gue udah kayak, hahaha, hahaha. Jawaban gue selalu kayak gitu aja. Hahaha. Terus kita semua tahu kita sendiri lagi kesulitan. Terus tiba-tiba ada orang, gue perlu bantuan nih segala macam. Gue aja hati gue langsung mikirnya kayak, man, I don't even have time for my own problems. Why should I care about yours? Why should I care about all these other things? Tapi justru di situ kita bisa ngelihat our God itu memakai momen-momen di saat kita yang paling rendah itu, justru di situ di mana kesetiaan kita itu diuji sekali lagi. Di mana willingness kita untuk melayani ditanya sekali lagi. Dan di saat-saat seperti itu juga, di mana kita butuh kekuatan segala macam, justru kita diminta untuk melayani. Gue nggak ngerti, jujur aja, istilahnya logika Alkitabiah atau logika Tuhan kita, kenapa justru di saat kita paling berat seperti gini, kita malahan disuruh untuk memberi. Tapi kita perlu tahu, God is equipping Joseph right now. Dan dari seluruh paragraf di sini kita bisa ngelihat, nggak ada sekalipun Yusuf itu nyalahin Tuhan. Padahal kalau gue jadi dia, gue bisa mikir, he has every right untuk bisa menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa lu kasih gue bapak yang kayak begini? Kenapa lu kasih gue koko-koko yang kayak begini? Kenapa lu kasih gue untuk bisa dibuang ke Mesir? Kenapa lu nggak matiin gue aja sekalian? Gue kalau jadi dia segala macam, udah mikirnya ini udah jadi budak. Tiba-tiba udah dinaik-naikin, wih, kayaknya gue bakal promosi nih. Jadi tangan kanannya si Potifar nih, wih, hebat nih. Justru malahan dihancurin lagi.
What kind of crazy roller coaster is this? Kenapa gue harus ngelewatin hidup yang kayak begini? But then the amazing thing is adalah in all of these things, ketika Yusuf menjalankan ini semua, dia masih ada hati untuk bisa memberi, untuk bisa melayani, dan untuk bisa bertanya. Hey, what's going on? There's love. And these are the people yang istilahnya dia ini di tanah orang asing. Di tanah di mana dia dijajah. Di tanah di mana dia tuh menjadi budak. But he still has love for his oppressors. Kita bisa ngelihat Yusuf is a very changed man. Dan ini prosesnya ini, yang Tuhan izinkan ini, mengubah hidup dia. Mengubah hidup dia banget. Jadi ini adalah something yang kita perlu belajar dari sini. Kemudian dari sini gue minta coba Teguh deh. Teguh, bro, lu bisa baca ayatnya? Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan, bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Thank you, Teguh. Now guys, dia masih mau ngerepot-ngerepotin minta orang supaya ceritakan mimpinya kepada dia. Ini orang yang lagi in deep trouble. Istilahnya kita kayak begini deh. Kita sendiri ada utang begitu banyak. Kita sendiri aja bingung. Mau kasih makan istri sama anak kita gimana? Apalagi di zaman-zaman corona seperti ini. We know business is not doing so well. We know business is not doing so good. Tapi justru si Yusuf ini ngomongnya apa istilahnya? Hey, why you guys so down? Coba ceritain aja mimpinya. Gua aja lagi mikir. Ada orang datang ke gua, gue perlu bantuan nih, kayak gini nih, gue perlu pinjeman nih, segala macam. Terus dalam hati gue bisa mikir juga kayak, oh man, you and the rest of the world. Me also. Tapi justru kita harus mikir, Tuhan, kenapa kamu mau memproses kita seperti ini? Kenapa Yusuf mau melakukan seperti ini? Tetapi the amazing thing adalah, Yusuf tahu bahwa semuanya yang bisa dilakukan, itu hanya Allah yang bisa melakukan. Jadi kita tahu, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Jadi di sini Yusuf itu mengkasih tahu kan bahwa even though if I it's not me who can do it. Jadi istilahnya umpamanya kalau kita kan ada orang datang kepada kita minta tolong, hey can you guys do this segala macam kan? Can we have the guts to say it's not me, it's actually God. Gue bisa kasih lu pinjaman, itu pun juga Tuhan. Gue bisa bantuin lu ide buat kayak gini-gini segala macam, itu pun juga Tuhan yang kasih. Gue bisa help kamu di dalam A, B, C, D, itu sebenarnya adalah Tuhan. Di sini kita bisa ngelihat bahwa ada di dalam prison experience seperti ini, Yusuf menjadi apa? Rendah hati. Berbeda sekali dengan kepada kita punya cerita yang pertama. Dia cerita kepada dia punya koko-kokonya. Gue mimpi nih ada jerami. Lu pada semuanya tuh jerami-jeraminya terus pada nyembah kepada gue. Sama juga kepada bapaknya, dia ceritanya. Pak, mah, gue cerita nih, gue denger ya, gue di mimpi gue nih, ada matahari, ada bulan, habis itu ada bintang-bintang. Semua itu pada nyembah kepada gue. From the present experience, itu kita bisa lihat bahwa Joseph itu justru menjadi mature. Dan dia tuh ada humble, ada humility yang terjadi dalam dirinya. He realized that only God can do it. Nah, ini sama halnya kembali lagi kepada kita punya ministry. Kayak kita pelayanan di Fuse dan lain-lain segala macam gitu ya. Contohnya mulai dari
pujian segala macam dan lain-lain, kita tahu bahwa sebenarnya yes, Sandy itu kayak suara itu bagus banget. Sandy itu bisa main gitar itu bagus banget. Tapi sebenarnya kita yang bisa lebih tahu adalah Tuhan yang memberikan itu kepada dia. It is that gift to him. Pertanyaannya adalah, ketika kita melakukan seperti ini, apakah kita masih mau ngeles-ngeles? Apakah kita lagi mau bilang, I'm so busy with everything that I cannot do this, this, and this. Padahal kita bisa tahu bahwa sebenarnya God is using us as a vessel supaya kita tuh bisa kasih tahu kita punya gifts apapun yang kita bisa pakai untuk melayani. Same in ministry, Joseph tuh beriman bahwa Tuhan yang pasti membantunya. Jadi memang kayak tadi kita punya giliran, siapa tadi yang itu minggu depan host jadinya? Chef Yudit. Itu sebenarnya udah rencana Tuhan, bro. Jadi ya apa boleh buat. Tapi kita percaya bahwa itu sebenarnya sudah direncanakan juga. Dan kita percaya bahwa they could be awesome segala macam dan lain-lain. Kenapa? Karena Tuhan yang pasti ngebantu. Now, akhirnya setelah Joseph kepo kayak begini segala macam, nambah beban kepada dirinya sendiri, dan supaya istilahnya, aduh ini orang nih, gue juga benar-benar gue nggak habis pikir pas gue lagi renungan, gue baca ayat ini, terus gue mau coba sharing, gue langsung pikir kayak, what is wrong with Joseph, man? What is going on in his head? Because gue tahu, gue tuh nggak punya hati kayak dia nih. Aduh, gue sendiri lagi banyak repot-repot kayak gini, suruh bantuin orang yang lain lagi. Dia nggak tahu, urusan gue kayak lebih banyak, lebih gede, segala macam. Nah, kemudian keluarlah ceritanya akhirnya juru minuman itu mau ceritain. Nah, yang ini gue minta, wah ini banyak nih yang, oke. Cia, coba lu baca dari ayat 9 sampai 12. Ronald, kamu baca dari 13 sampai 15. Oke. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti. Itu right? Ya. Alright. Arti mimpi itu. Sorry. Arti mimpi itu ketiganya, carang itu artinya 3 hari. Sorry. Si Dalam Yudit 3 hari. Oh, sorry. Yudit ya? Jadi Yuditnya ada nggak? Kalau Yudit nggak ada, Ronald. Yudit tidur. Oke, Ronald. dalam 3 hari ini Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Amen. Next, guys. You see, dari sini kita bisa ngeliat ya, Yusuf itu menceritakan arti mimpi itu dengan begitu yakin. Jadi Tuhan itu memberikan wahyu kepada Yusuf dan memimpinnya dalam mengatakannya. You see, in his troubled times, di dalam masa-masa kita kesulitan, di mana masa-masa kita kebingungan, di mana masa-masa kita lagi kesusahan, kita lagi down, God works. Tuhan justru bekerja. Dan kita bisa tahu dan kita bisa yakin bahwa ini semua karena Tuhan. Tuhan memberikan wahyu kepada Yusuf dan memimpinnya dalam mengatakannya. You know, Yusuf itu nggak ceritainnya kayak begini. Maybe ya, artinya mungkin begini nih. Kemungkinan besar artinya kayak begini. Rasanya, I feel, I think, no.
Dia ngomong, dia translate mimpinya dengan begitu conviction. Yusuf langsung ngomong, beginilah arti mimpi itu. Bukan mungkin artinya begini. I think rasanya begini. No. Dia dengan begitu yakin. Kenapa? Di saat-saat down seperti ini, justru Tuhan bisa memberikan wahyu kepada Yusuf. Tapi yang prelude-nya ke sini, gue mau lu pada ngelihat justru kayak gini. Yusuf kira dengan dia ceritain kepada si juru minumannya ini orang bakal bantu dia one day. Ini orang akan bantu dia, akan langsung ingat. Makanya dia ngomong, istilahnya, tunjukkanlah terima kasihmu. Terima kasihmu ini sebenarnya kurang correct. In Hebrew itu sebenarnya to show your kindness. Tolong lu nanti pas sudah keluar, lu kasih tahu Firaun dong bahwa I am wrongfully imprisoned. Dia baru dapat wahyunya dari Tuhan nih. Dia baru dapat wahyunya dari Tuhan, tapi kemudian dia menaruh harapannya kepada manusia. Sering nggak kita kayak begitu? Sering nggak kita kadang-kadang kita menaruh harapan kita kepada manusia? Dan kita tahu nih, pada akhirnya, juru minuman ini lupa. Lupa kepada Yusuf. Atau lebih kasarnya lagi, saya bukan lupa. Sengaja melupakannya. We do not know the real reason why. Mungkin aja dia malu, dia temenan sama orang Yahudi. Mungkin aja dia juga nggak mau ngomong kayak, who is this guy? Terus apa sih bisa ceritanya kayak gini segala macam? Maksudnya apa segala macam? We do not know. Tapi yang kita tahu adalah jalan Tuhan itu kita nggak bisa tebak. Dan sering sekali kita mengira ini jalan Tuhan. Tapi nggak taunya bukan. Gimana kita bisa kira ini jalan Tuhan? Gile. Ini udah dikasih tahu mimpinya, udah dapat wahyu dari Tuhan untuk kasih tahu Yusuf, mimpi si orang juru minuman ini kayak begini. Pasti assumption-nya dia ini jalan dari Tuhan. Nggak taunya bukan. Nggak taunya Tuhan punya timing is not our timing. It's all very different. And sometimes itu kita terpukul sekali. Tapi we realize because we put our faith in man and not in God, we will get disappointed. Nah, Cia, bisa minta tolong dibacain, Cia? ayat 16. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Wow. Thanks, bro. Different story dengan salah satu orangnya lagi, yaitu adalah kepala juru roti. Dia justru akan dihukum mati. Joseph tells them the good and the bad. Kita sebagai teman itu kayak gimana? Kita sebagai anggota keluarga gimana? Kita sebagai Fuse member gimana? Berani nggak kita kasih tahu kepada teman-teman kita
kebenaran dan bukan yang enak didengar. You know, a lot of times kita itu try not to, istilahnya, hurt each other's feelings. Tapi justru kita malah membiarkan yang buruk terjadi. Now, I mean like, I'm not talking about political correctness atau apa. I'm talking about kalau kita memang polite, kita harus ngomong kepada orang polite, itu benar. Tapi berani nggak kita kasih tahu kepada orang bahwa this is wrong. What you're doing is wrong. It's so much easier kalau kita memberitahu orang tentang motivation, tentang yang baik-baik, yang enak. But is that the truth? Yusuf itu berani kasih tahu yang mana yang benar. Dan yang mana juga yang enak sama yang nggak enak. Nah, kita sebagai anggota Fuse, kita berani nggak ngomong kepada salah satu kita punya teman bahwa, what you're doing is wrong. Dan kita mau nggak mempunyai sikap hati kita yang besar juga, kalau ditanyain sama orang, kita bisa ngomong, oh iya ya benar juga ya advice you ya, kayak gue salah nih. Dan kita nggak put it into heart, but we know that it's meant for the greater good. Berani nggak kita mempunyai hati yang seperti gitu? And that is hard. That is very hard. Tapi justru, that's what true friends are for. That's what real families do. That is the body of Christ, the one that we're supposed to be doing. Bukan cuma ngomong yang enak-enak aja segala macam. Tapi untuk really tell the truth and be prepared, karena kita mau bertumbuh bersama untuk mendengarkan yang nggak enak didengar. Nah, coba kita minta Ko Anton. Alright. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dilupakannya. Next on. Ini chapter yang menurut gue kan Yusuf yang part 2 ini di prison experience-nya itu yang begitu menyakitkan. Yusuf ini udah memakai dia punya bakat yang Tuhan sudah kasih kepada dia. Tetapi apa yang terjadi? Nothing changed his situation. Nothing yang bisa keluarin dia dari penjara seperti ini. Last week kalau gue ceritain tentang penjara, mungkin semua masih ingat, ketika dia dijeblosin kepada penjara di zaman Mesir waktu itu semuanya itu di bawah tanah. And it was so dark, mereka itu bisa ngelihat orang-orang tuh cuma jalan di atasnya doang, bahkan cuma ada istilahnya sekitar kayak lubang udara yang kecil-kecil doang di atas. So you see, Yusuf sudah memakai dia punya anugerah, bakat, talenta yang dari Tuhan. Dan dia sudah melakukannya dengan hati yang lebih daripada melayani. Tapi tetap aja hidup dia nggak berubah. Situasinya nggak berubah. Tapi yang kita bisa ngelihat, yang cuma berubah ini adalah Yusuf itu sendiri. Sekarang pertanyaannya kepada kalian, kalau kita melayani, kita sebenarnya melakukan untuk Tuhan atau untuk manusia? Kita bekerja, kita lakukannya buat Tuhan atau buat manusia? Gua nggak ngerti banget guys, gimana caranya kita ngomong nih, Lord, I've done everything that you've asked for. But nothing in my life has changed. My business is still bad.
I do not know how to pay my employees punya salary next month. My suppliers nggak mau bayarin gua. Hutang gua nggak hilang-hilang. Harga barang tetap mahal. Coronanya terus datang aja. Sampai hari ini pun kena sampai 5.320 orang. I've done everything that you asked for. Kenapa situasi gue nggak berubah? These are the questions that we are asking right now in this day and age, in this world right now. We are sendiri itu kayak istilahnya di dalam prison experience sendiri, seperti yang Yusuf alami. Tetapi one thing yang berubah, Yusuf never lose hope. Dia percaya bahwa meskipun situasi nggak berubah, dia percaya bahwa dirinya dia itu sudah berubah dengan luar biasa. Dan he is prepared for something good. Di hati kecilnya Yusuf, dia kira jawabannya itu ada sih di juru minuman itu. Oh, ini jalannya nih. Ini keluarnya. Tapi pada faktanya, Yusuf punya waktu di Potiphar House dan di prison itu udah 13 tahun. Dan ada 2 tahun sampai akhirnya si juru minuman itu ngomong kepada Firaun. 2 tahun. Jadi ketika juru minuman itu sudah keluar, 2 tahun dia nggak ngomong apapun. Kenapa? Kenapa? Bayangin nggak gimana rasanya jadi Yusuf yang udah lagi nunggu. Wah, ini minggu depan nih mungkin ada kabar nih. Oh, nggak ada. Oke, mungkin bulan depan. Oh, nggak ada. Oke lah, mungkin next semester. Oh, nggak ada. Mungkin next year. Di sini kita bisa ngelihat bahwa Yusuf itu dipanggil untuk bisa patient, trust, and persevere. Tetapi yang amazing thing-nya lagi adalah we all know in the end of the story, justru Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk menjadi the Prime Minister of Egypt. Bayangin, jadi seorang yang terdakwa, narapidana, bisa jadi istilah kayak presiden. Where can you get that kind of story kalau bukan cuma di Bible? Dan gue eager banget sih sebenarnya untuk ceritain kayak part 3-nya itu, di mana itu yang bakal amazing banget, a lot of stories can happen segala macam, bahwa a lot of promises and a lot of hope akhirnya di-reveal. Dan meskipun kita sekarang lagi menghadapi seperti yang istilahnya prison experience yang dihadapi oleh Yusuf, tapi ingat kita itu harus bisa patient, trust, and persevere. Kenapa? Karena kalau di ayat Alkitabnya, di Yesaya 55 ayat 8-9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kita di sini diajar untuk selalu beriman bahwa memang jalan Tuhan itu yang lebih terbaik. Now, we cannot see His way. We cannot see what He's doing in our life right now. But we know He's doing it. And it will be awesome. Makanya kita dipanggil untuk supaya bisa patient, trust, and persevere. Dan ingat, God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way so that you can endure. Jadi kita tahu, setiap prison experience yang kita lagi alamin sekarang, cobaan-cobaan itu bukanlah cobaan-cobaan yang luar biasa. Cobaan-cobaan ini Tuhan udah tahu bahwa kita bisa melewatinya.
And that is His promise. God never promised us sunshine days all the time. He never promised us bahwa we will never get wet. He never promised us bahwa all of our days and all of our whatever we do segala macam semuanya itu akan diberkati, akan sukses segala macam like that. No, no, no. Tapi dia janji bahwa terakhirnya His way is the best way. His thoughts is better than us. Dan dia akan pegang tangan kita selama perjalanan hidup kita. Justru dengan iman seperti itu, next time gue akan ceritakan in part 3-nya, bahwa justru persiapan-persiapan yang Tuhan sudah lakukan itu, mempersiapkan dirinya untuk menjadi Yusuf, menjadi seorang prime minister. Jadi guys, whatever you guys are going through right now, dan kelihatannya begitu susah, prosesnya begitu lama. Ingat, Musa aja diproses di padang gurun 40 tahun. Yusuf melewati rumahnya di Potifar, di penjara, semuanya itu 13 tahun. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak pernah kasih kita yang namanya itu instan. There's no Indomie in our life. Nggak ada yang namanya mie instan dalam kehidupan kita. Semuanya itu harus mengalami lewat proses. Kenapa? Karena memang emas murni sama diamond, itu semuanya itu harus ditempa, dibakar, supaya menjadi kuat. Permasalahannya adalah, kalau kita tahu kita bakal jadi emas, kita itu bakal bisa tahan persevere terus. But sometimes, in our present experience, when it's dark, and you can only see one light over there, segala macam, it's so hard to see God's way. Nah, pas di saat-saat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Di mana kita harus persevere seperti ini, segala macam. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti untuk percaya. Jangan berhenti untuk melayani. Jangan berhenti untuk melakukan ini semua yang terbaik. Lucu aja cerita kemarin itu, last month, kan ini kan pandemi kayak gini segala macam. Jadi gue menentukan kepada seluruh kantor gitu segala macam dan lain-lain, bahwa kita direksi itu gaji ditahan, dipotong. Terus akhirnya, ya oke lah. Sakit nggak ya? Sakit banget. Potongnya lebih dari setengah, sakit. Terus gue ngomong sama bini gue, Beb, kita tetap mau perpuluhan kan nih? Berat nih, Beb. Terus Lili bilang ke gue, kita harus tetap beriman, Tuhan akan provide. Ya udah, hajar. Lucunya pas lagi kayak gitu minggu depannya tiba-tiba my CEO ngomong, ini kayak kita ada duit dikit nih, kayaknya gaji yang kemarin-kemarin kita bisa keluarin sebagian deh. Gue langsung ngomong, gila, ini baru aja minggu lalu gue beriman bahwa kita tetap harus melakukan tindakan kecil seperti ini. Tindakan iman. And then tiba-tiba bisa ada jawaban kayak begini langsung. It's a little win. It's a little win, and it makes me happy. But I know this is not yet the end. Masih banyak jalan yang harus ditempuh, masih banyak hal-hal yang harus kita lewatin. Dan guys, perjalanan sama Tuhan itu nggak pernah yang kita ngomongnya itu cuma 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun. No. Perjalanan sama Tuhan kita itu lifetime. Jadi kita akan diproses secara lifetime. Tetapi, yang terakhirnya yang kita akan terima, itu jauh melebihi daripada apapun yang sedang kita alami kesulitan sekarang. Jadi what we do right now, keep on doing good.
terus melayani, terus berdoa, terus bersabar, terus percaya, terus persevere. Dan ingat, support yang kita butuhkan justru adalah from our family in Christ. Di mana kita bisa sama-sama terus saling menguatkan. Because again, we are all facing the same storm right now. This storm in our life, we are all facing it. Yes, we are riding different boats, but we are all facing it. Jadi it's time for us, family in Christ, to stick together untuk ngomong the good and the bad. Oke, kayak sekian aja dari gue. Thank you guys.